Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo. Teman-teman, di video kali ini kita coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menurut Mas Kris menarik untuk dijawab. Nah, pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Mas, bagaimana sih caranya supaya bisa mainnya lebih bernyawa, lebih ada isinya gitu? Karena ada beberapa teman-teman subscribers yang mengirimkan permainannya ke Mas Kris dalam bentuk video ataupun dalam bentuk audio record. Dan di bawahnya ditulisnya seperti ini. Bagaimana menurut Mas Kris kurangnya di mana dan bla 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 gitu ya, teman-teman. Dan permainan mereka ini bagus-bagus menurut Mas Kris. Artinya di usianya apalagi yang usianya sudah lanjut usia bisa bermain seperti itu menurut Mas Kris satu hal yang sangat baik ya. Tapi tidak sedikit juga Mas Kris mengomentari teman-teman yang mengirimkan materi tersebut ke Mas Kris, dan Mas Kris jawab seperti ini. Skillnya sudah bagus, kemudian permainannya sudah oke, kemudian bisa dinikmati, asik juga lagunya, tapi kok kayak kurang dikit ya, kurang ada nyawanya sedikit. Nah, nyawa ini itu apa sih? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Simak terus. Oke, sebelum kita ngobrolin panjang lebar ya, teman-teman, alangkah baiknya teman-teman ikut mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru seputar tentang video-video dari channel ini yang membahas tentang edukasi piano ataupun kegiatan musik yang edukatif dan informatif, gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin seputar tentang nyawa, nyawa ini kan abstrak ya, banyak orang yang mengartikan nyawa ini berbeda-beda. Dimulai dari A, B, C, ada yang bilang nyawa ini adalah gear inti yang menggerakkan gear-gear yang lain. Ada yang bilang nyawa ini adalah seperti burung terbang, bebas, enak, santai, yang menggerakkan kehidupan kita. Nah, di permainan piano ini, itu juga istilah nyawa ini, walaupun abstrak itu sering sekali Mas Kris pakai. Dan mungkin di sana teman-teman subscribers tidak maksud atau tidak menangkap apa yang Mas Kris maksud gitu. Nah, di video kali ini Mas Kris coba menjelaskan seputar tentang nyawa ini ya, teman-teman. Tapi ingat, ini hanya poin-poin yang Mas Kris berikan ke teman-teman semua. Di setiap poin banyak materi yang teman-teman bisa eksplor, karena kalau piano gini ataupun musik seperti ini, jangkauan eksplorasinya itu tidak terbatas. Teman-teman bisa mengeksplor sesuka hati teman-teman, gitu ya. Oke, nah ada poin-poinnya seperti ini teman-teman. Dalam memainkan sebuah lagu atau teman-teman sedang membuat sebuah tatanan lagu, gitu ya. Supaya teman-teman merasa lebih asik, lebih nyaman, lebih enak, dan bebas. Kadang orang bermain itu butuh kebebasan. Makanya orang banyak bilang gini teman-teman, yang penting main musik itu rasanya free, bebas, asik. Orang ngelukis juga sama, dia ngelukis dengan kebebasan, intinya kebebasan berekspresi. Tapi untuk mencapai kebebasan berekspresi, si pelukisnya ini kan dia juga belajar tuh yang namanya pencampuran cat, goresannya, kuasnya pakai apa, begitu juga dengan piano. Kalau kita pengen mainnya bebas ya kita harus mengerti dulu step by step. Ada poin-poin penting yang menurut Mas Kris bisa teman-teman pakai menjadi kerangka saat teman-teman ingin belajar piano atau baru belajar piano atau ingin menyatu dengan piano atau teman-teman ingin benar-benar kawin dengan musiknya. Ini kerangka yang menurut Mas Kris sangat-sangat berguna buat teman-teman semua pegang ke depannya gitu ya. Karena permainan piano ini adalah instrumental. Teman-teman mesti paham di sini. Ini bukan permainan yang berlirik. Memang piano ini bisa menjadi iringan, kemudian ada yang nyanyi juga bisa. Tapi di satu sisi kalau kita bermain piano aja, ya intinya kita memberikan rasa di dalam piano ini, rasanya kita sampaikan ke pendengar, si pendengar harus tahu apa yang kita rasakan. Gitu ya, sesuai dengan persepsinya para pendengar masing-masing. Tapi kalau teman-teman mendengarkan lagu yang sudah ada liriknya, teman-teman sudah ngerti secara lugas. Oh, liriknya ini menceritakan ini. Liriknya ini mengartikan ini. Apalagi teman-teman nonton
video klipnya. Jadi semuanya sudah, oh artinya seperti ini, udah jelas gitu teman-teman. Ya, tapi kalau instrumental ya teman-teman, cara menikmatinya lain, gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk ke poin yang pertama ya. Mungkin teman-teman sudah mengerti apa yang Mas Kris maksud di poin pertama ini, tapi Mas Kris coba menjelaskan lagi bagi teman-teman yang belum memahami seputar tentang ini. Poin pertama ini diperuntukkan untuk range dari piano ini. Satu piano ini dibagi menjadi 3 range, low, mid, high. Di setiap orang memiliki cara pandang tersendiri terhadap range-range ini. Mereka mengartikan range ini untuk ini, bagian ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan yang lain-lain. Nah, di sini Mas Kris mencoba memberikan persepsi Mas Kris ke teman-teman semua seputar tentang range ini. Ada low di bagian kirinya Mas Kris, mid, ada high di sebelah kanannya Mas Kris ini ya. Low ini diperuntukkan untuk apa teman-teman? Low ini diperuntukkan untuk ketegasan dalam kalimat, dalam frase, melodi ya. Misal teman-teman mendengarkan walking bass, istilahnya bass yang berjalan, maka teman-teman akan fokus di bass tersebut, padahal tetap ada melodinya dikit-dikit. Misalnya kayak gini, misal kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mainkan apa, kita coba milih sedikit satu lagu dari Christian Bautista. Kita coba main kayak gini. Kita masukin bass. Nah, dia lebih bold. Dia lebih tegas, lebih padat gitu. Nah, ini fungsinya untuk itu, memberikan ketegasan. Misal lagi, kita lagi main kayak gini misalnya. Nah, so dia bold, dia tegas. Kayak gitu ya, ini fungsinya low. Jadi low ini diperuntukkan untuk ketegasan. Kita langsung lompat, midnya kita lompatin, kita ke high. High ini dia cenderung ke melodi yang lebih bright. Ya, dia cenderung melodinya lebih light, lebih ringan. Tapi apa fungsinya? Fungsinya ini dia diperuntukkan untuk membuat sebuah nuansa, mengkondisikan sebuah nuansa lebih kalem atau lebih sweet atau melodinya lebih sedih, lebih deep lagi. Dia punya apa namanya? Feel-nya ke arah sana. Mas Kris kasih contoh bikin melodi seperti ini. Misalnya, Mas Kris akan main di middle dan kita bandingkan kalau kita main di kita menyentuh di range high. Misal kayak gini. Tunggu ya. Kayak gitu ya. Kita coba. Di atas. Nah, lebih dapat dia punya nuansanya kalau teman-teman bisa merasakan hal ini. Kalau teman-teman belum bisa merasakan hal ini, dicoba terus mempelajari dari lagu-lagu referensinya ya teman-teman semua gitu ya. Nah, kalau teman-teman membuat sebuah melodi, misalnya melodinya lebih sedih, misalnya kita main di sini. Misalnya kayak gini, teman. Kurang sedih ya kayaknya ya. Kita bikin coba kayak gini, teman-teman. Nah, misal kayak gitu ya. Kita coba. Nah, kayak gitu ya. Jadi nuansanya lebih dapat.
Itu fungsi dari high. Kemudian kita masuk ke mid. Mid ini gunanya untuk apa? Untuk balancing antara kalau kita sudah main di bass, so kita pergi ke mid. Kalau kita udah main di high, kita kembali lagi ke mid. Nggak mungkin kita main di satu range terus. Gitu ya. Tapi ini hanya sekedar apa yang Mas Kris bisa bicarakan ini bisa saja tidak seperti ini ya teman-teman. Artinya bisa mencampur juga range ini. Bisa teman-teman bisa explore juga, kadang dari low, dari mid, kemudian dia pergi ke high, dia juga bisa. Jalan seperti itu dia juga bisa. Kembali pun dia juga bisa. Dalam kondisi tertentu. Gitu ya teman-teman. Tapi secara garis besar kerjanya adalah seperti ini. Untuk range ini. Cukup panjang ya untuk poin yang pertama. Oke. Poin yang kedua adalah touching. Touching adalah sentuhan yang kita berikan ke piano ini. Nah, setiap brand, setiap kondisi piano, entah dia baru, entah dia second, entah dia apa, dia memiliki perubahan touch. Gitu ya, mungkin piano elektrik tetap sama-sama aja. Tapi kalau teman-teman main akustik bakal kerasa perubahan touch tersebut. Teman-teman main piano baru, kemudian teman-teman tinggal, balik lagi 10 tahun lagi, itu touching udah lain lagi. Ya, artinya teman-teman memberikan satu atensi di dalam touching ini, sentuhan terhadap alat musik piano terutama ya. Nah, ini mempengaruhi dari apa? Mempengaruhi keras dan lembut bagian-bagian yang teman-teman mainkan. Kalau teman-teman touchingnya tidak diperhatikan, hanya begitu-begitu aja, maka seolah nyawanya tidak ada. Seolah nyawanya nggak genap gitu. Walaupun teman-teman sudah memainkan range dengan baik, tetapi touchingnya tidak baik, maka lagu yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan kurang begitu maksimal. Gitu ya, touching adalah sentuhan tadi. Begitu juga dengan pedaling ya, touching, pedaling itu udah jadi satu paket gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah karakter dan progresi. Karakter bunyi dan progresi. Progresi itu seperti gini, cara gampangnya. Progresi adalah kumpulan chord yang dijadikan satu untuk membuat sebuah kalimat, teman-teman. Kadang satu lagu progresinya hanya 4 chord, diulang-ulang. Ada satu lagu progresinya hanya 3 chord, diulang-ulang, gitu ya, kayak model lagunya Sunday Morning gitu, lagunya chordnya cuma 3, diulang-ulang aja terus. Tapi dia bisa mengemasnya dengan baik, dia bisa main rangingnya dengan baik, gitu ya. Nah, progresi ini ditentukan oleh apa? Bagus dan tidaknya progresi ditentukan oleh teman-teman referensinya itu dari mana. Apa yang teman-teman pelajari selama ini, apa yang teman-teman bukan pahami, apa yang teman-teman senangi selama ini, gemari selama ini. Musiknya terutama ya, musik ya, bukan bicara yang lain. Teman-teman dari kecil dengerin lagunya adalah lagu A, lagu B, nanti dia punya progresi nggak jauh-jauh dari situ. Makanya setiap pembuat lagu, dia punya karakter lagu, progresinya akan seputar itu. Ya, pasti nggak bilang ada yang bagus, ada yang jelek nggak ya? Semuanya memiliki karakter sendiri. Semuanya bagus sih menurut Mas Kris, karena setiap orang punya keragaman ya. Nah, teman-teman perhatikan ini. Kalau sudah teman-teman memperhatikan progresinya ini, teman-teman perhatikan karakter dari bunyi. Oke, chord itu tidak mungkin hanya basic chord atau chord yang Mas Kris bukan bilang chord yang biasa ya, kita bilang basic chord. Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui dari sisi karakter bunyi, misalnya kita membuat sebuah chord yang nuansanya lebih manis, misalnya kita main dari C, misalnya kita main seperti ini, tangan kiri Mas Kris menekan C dan E middle ya, tangan kanan Mas Kris menekan J, C, E. Ini mohon maaf ya, tidak ada pad pianonya di atas karena kabelnya masih masuk di kardus, belum pindahan. Nah, oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah nuansa. Mas Kris pengen nuansanya lebih sedikit ada nuansa lain selain chord C pada umumnya. Mas Kris mau coba membuat seperti ini. Nah, kayak gini. Kirinya Mas Kris menekan C dan E, kanannya Mas Kris menekan J, C, dan D. Nah, nuansanya C-nya dapat, tapi ada nada D-nya di sini. Nah, ini disebut dengan mengenal karakter dari bunyi tersebut. Kalau teman-teman sudah mengenal karakter dari bunyi, teman-teman menekan chord apa, teman-teman pengen memasukkan karakter dari nada apa gitu. Nah, teman-teman bisa tinggal masukin aja ke chord itu.
Oh, cocok, mainin. Gitu ya. Jadi memahami karakter. Ini sangat mendukung untuk teman-teman melakukan atau membuat progresi. Oke. Poin berikutnya apa? Poin berikutnya adalah movement. Movement itu berpengaruh dari apa? Dari jari jemari yang menyentuh piano yang teman-teman mainkan. Nah, movement ini sangat dipengaruhi juga dari apa? Dari berapa banyak movement, atau bukan berapa banyak, jarak movement ke movement yang lain itu jaraknya panjang, atau makin rapat, atau makin rapat lagi. Kalau panjang berarti agak sedikit ada jeda. Nah, Mas Kris coba kasih tahu, mungkin teman-teman belum paham ya. Kalau kita pengen membuat sebuah lagu nuansanya lebih rileks, kita tidak mungkin membuat lagu itu dengan movement yang banyak atau yang rapet-rapet movementnya. Karena jadi nggak rileks. Ibarat kita memberikan sebuah sugesti ke orang lain, model hipnoterapi gitu, tapi kita ngomongnya nyerocos gitu. Nah, kan nggak mungkin. Nggak masuk sugestinya. Berarti kita harus memberikan movement yang lebih slow. Ibaratnya, per movement ini, per nada yang kita kasih itu adalah kata yang kita sampaikan. Gitu ya. Misalnya kayak gini, kita main lebih simple. Nah, pelan-pelan movementnya. Atau mungkin dia lebih pelan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia lebih kalem. Tapi kalau teman-teman mau bikin rapat melodinya, ini diperuntukkan untuk para pendengar yang second per secondnya teman-teman harapkan pengen dengerin movement yang teman-teman mainkan. Artinya dia mendengarkannya dengan asik, fokus, tapi tetap santai. Misalnya kayak gini, Mas Kris kasih tahu. Ini Mas Kris nyontoin dengan gaya mainnya Mas Kris ya, teman-teman bisa memainkan dengan gaya teman-teman masing-masing, tidak harus mengikuti seperti ini, tapi kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti itu. Lebih cepat lagi, lebih rapat lagi. Misalnya kayak gitu ya, kita coba bikin. Dan seterusnya. Movement-movement seperti ini sangat mempengaruhi apakah lagu ini disebut mengalir, apakah lagu ini disebut rileks, apakah lagu ini disebut riang, apakah lagu ini disebut mengasihkan. Movement ini yang sangat mempengaruhi teman-teman. Gitu ya. Kita masuk ke poin yang terakhir. Nah, yang poin terakhir adalah pengemasan. Pengemasan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara teman-teman mengaplikasikan poin-poin sebelumnya di sebuah karya gitu. Pengemasan teman-teman bisa pakai, misalnya teman-teman main satu lagu, range-nya teman-teman bisa mainin di situ, teman-teman bisa konsep di situ, kemudian teman-teman kasih filler di situ, atau teman-teman bisa kasih variasi melodi di situ, ataupun teman-teman bisa kasih bridge-nya di mana, interlude-nya di mana, intro-nya teman-teman bikin seperti apa, itu dikemas dari poin-poin yang sebelumnya itu. Gitu ya. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa memahami. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat yang tidak sesuai dengan hati teman-teman semua. Mas Kris mohon maaf. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.